Di setiap kepulan uap yang naik perlahan, ada perjalanan panjang yang jarang kita pikirkan. Biji-biji kecil itu tumbuh dalam diam. Tak pernah meminta dikenal, tak pernah menuntut dihargai. Namun dari diamnya, lahirlah aroma yang kelak menyatukan banyak cerita. Karakteristik dari kopi Tolaki sendiri itu, dari biji kopi itu tidak sebesar dengan biji kopi yang ada dari provinsi lain. Ketika dia di roasting dengan medium, manisnya itu dia akan lebih keluar lagi. Kopi adalah waktu yang diseduh perlahan. Dan di tanah Sulawesi Tenggara, kopi Tolaki tidak sekedar tumbuh, ia diwariskan. Jadi orang lebih suka kopi dengan roastingan manual seperti ini karena dari segi rasa orang lebih suka. Katanya seperti kopi-kopi peninggalan orang tua zaman dulu, rasanya seperti itu. Jadi rasa-rasa asapnya juga masih ada. Kalau untuk yang cocok sebenarnya tergantung dari konsumennya. Karena dari konsumen itu ada yang minta di roasting dengan menggunakan roastingan tradisional. Ada juga konsumen yang minta menggunakan roastingan mesin yang sudah canggih. Jadi kita punya dua mesin itu. Nah dari dua mesin juga itu dibedakan lagi karakternya. Ada yang mintanya kopi yang lebih medium. Ada juga yang minta kopinya lebih dark. Jadi yang lebih medium itu mereka mungkin mau bikin P60, sementara yang lebih dark itu mereka mau buat jadi kopi susu atau es kopi. Dari segi rasa, kopi kita itu karakter rasanya jauh lebih bagus dibandingkan dengan kopi lain. Jadi rasa sopnya juga dia keluar ketika dia di roasting dengan medium, manisnya itu dia akan lebih keluar lagi. Setiap biji punya asal, setiap kemasan punya cerita, dan setiap pilihan punya rasa yang menunggu untuk dikenang. Di tempat ini, kopi tidak hanya dijual, ia diperkenalkan. Warisan yang tidak hanya hidup di kebun, tapi juga di dalam ingatan. Sebuah cerita yang terus berlanjut, seiring dengan langkah generasi. Diperkenalkan bukan hanya sebagai minuman, tapi sebagai perjalanan panjang sebuah rasa. Setiap buah merah yang dipetik membawa jejak musim yang panjang. Tangan-tangan itu bekerja dengan sabar, memilih buah yang siap menjadi cerita.
untuk kopi lokalnya, alhamdulillahnya untuk sekarang rata-rata masih banyak yang cari Kak, apalagi yang beans Tolaki, dan itu masih banyak peminatnya di sini. Dan saya sebagai barista malah makin suka karena untuk yang lokalan kita tidak mati. Jadi untuk sekarang kita menyediakan juga kopi lokal dan rata-rata itu banyak yang cari kayak bapak-bapak untuk di manual brew Kak. Menurut saya perbandingan roasting yang tradisional sama yang modern untuk rasa sepertinya tidak ada sih Kak. Tapi untuk merosting yang lebih banyak, lebih efisiensi yang modern sih Kak. Kalau tradisional kan masih pakai tenaga manusia jadi agak lama sih kalau mau ambil yang banyak. Cara barista menentukan kopi kualitas terbaik itu dengan cara kalibrasi sih Kak. Dan itu beda biji kopi, beda hasil juga. Karakter kopi yang dulu sama yang sekarang menurut saya banyak perubahan sih Kak. Karena sekarang rata-rata anak-anak kayak mau nongkrong sekarang pada di coffee shop. Dulu kayaknya agak kurang anak muda, sekarang malah anak mudanya yang lebih banyak di coffee shop. Kopi Tolaki itu bagus, cuma mungkin perlu pembenahan dari hulu ke hilirnya. Yang dari hulunya itu adalah proses penanaman, bagaimana nanti proses penanaman itu bisa mendapatkan atau varietas yang lebih unggul. Kemudian nanti ada proses pasca panen. Nah, di sini yang masih perlu dibenahi itu bagaimana kopi Tolaki itu bisa menjadi kopi specialty. Nah, inilah yang perlu sebenarnya yang harus kita benahi supaya kopi Tolaki ini bisa jadi tren atau jadi ciri khas Sulawesi Tenggara agar bisa dipasarkan atau bersaing di lokal sendiri di Indonesia ataupun bisa diekspor keluar. Proses tradisional dan modern itu sangat berpengaruh, di mana proses tradisional itu dulu waktu proses panen itu semua biji itu baik yang biji ceri yang warna merah, hijau dan kuning itu dijadikan satu. Jadi prosesnya itu asal. Jadi kadang masih dihampar, tidak menggunakan proses yang sesuai standar yang ditentukan. Sedangkan modern sekarang ini ya teknologi kita tahu sendiri, proses teknologi sekarang ini sudah semakin canggih, terutama mulai dari proses pemetikannya sampai proses pengeringan sampai nanti proses produksi itu sudah menggunakan teknologi-teknologi yang sudah berkembang, sehingga kopi yang sekarang itu lebih identik atau lebih banyak spesialtinya dibanding yang biasa.
kita nggak bisa pungkiri bahwa proses yang baik itu bisa menghasilkan kopi dan rasa yang lebih menarik. Karena dari proses itu bisa menciptakan rasa yang lebih banyak dibanding proses-proses yang biasa. Contoh saja, ada beberapa kopi-kopi yang sekarang jadi specialty seperti di negara Ethiopia, itu dia punya kopi Ethiopia natural. Nah, ini specialty. Ini sudah prosesnya itu benar-benar sudah melalui rangkaian atau tahapan yang sudah ditentukan. Pemerintah juga harus ikut andil dan berperan dalam membantu para petani khususnya untuk memberikan edukasi atau memberikan sosialisasi terhadap tanaman-tanaman kopi yang bisa nantinya dikembangkan di masyarakat, khususnya di petani. Kemudian nanti prosesnya juga harus diberikan pembekalan, kemudian untuk masyarakat yang mengkonsumsinya juga harus diberikan pemahaman. Untuk saat ini minat masyarakat terhadap kopi Tolaki sangat tinggi, terbukti dari stok kopi Tolaki yang terus-menerus diborong sama orang dari luar daerah yang ingin menjadikan kopi Tolaki sebagai oleh-oleh dari Sulawesi Tenggara, dari Kendari lebih tepatnya. Untuk sekarang, pembeli-pembeli itu yang datang ke toko kami itu sering bertanya, penasaran apa sih kopi Tolaki ini. Nah, kami bantu beritahu kalau kopi Tolaki itu kopi dari Sulawesi Tenggara, lebih tepatnya dari Konawe Selatan, dan merupakan kopi khas dari Sulawesi Tenggara. Untuk sekarang 80% kurang lebih dari luar daerah, 20% dari dalam daerah. Harapannya kopi-kopi lokal dari Sulawesi Tenggara ini menjadi lebih terkenal seperti kopi Toraja dari Sulawesi Selatan yang dikenal sampai kancah internasional, dan semoga kopi Tolaki demikian dan kopi-kopi lokal di Sulawesi Tenggara juga demikian. Perkembangannya melesat. Generasi muda menemukan identitasnya dalam secangkir kopi. Secangkir yang menjadi alasan untuk berhenti dan berbagi cerita. Kopi kini bukan hanya tentang rasa pahit dan manis. Generasi muda tidak hanya meminum kopi, mereka ingin mengenalnya. Mengenal dari mana ia datang dan bagaimana ia menjadi rasa. Kopi hari ini adalah pengalaman. Anak-anak muda menyesapnya sambil membicarakan mimpi. Mimpi yang terucap di antara tawa dan harapan yang perlahan tumbuh. Kini, kopi bukan hanya tentang kantuk yang diusir. Ia tentang identitas, tentang pertemuan, tentang jeda di tengah dunia yang berlari.
Seberapa sering saya minum kopi? Mungkin seberapa seringnya itu biasanya saya minimal dalam satu hari itu bisa meminum 1 kali kopi. Kadang bisa 2 kali, kadang 3 kali, tergantung kondisi. Kalau misalnya mungkin di hari weekdays atau hari kerja, biasanya saya itu cuma sekali. Cuma kalau hari weekend bareng teman bisa 1 sampai 2 atau 3 kali. Kopi bagi saya itu kalau untuk kita memulai hari biar supaya lebih semangat, untuk lebih hidup lah istilahnya, itu ya dengan kopi. Jadi dia seperti teman lah gitu, penambah mood. Di kota ini, kopi hidup di setiap sudut. Dari kopi keliling dengan gerobak sederhana, hingga kopi shop besar dengan interior modern. Tempatnya berbeda, namun aromanya selalu mengundang langkah untuk berhenti. Aromanya sama, namun ceritanya berbeda. Setiap cangkir menyimpan kisahnya sendiri. Ia menyatukan generasi yang tak selalu sepaham dalam satu percakapan. Masyarakat, terutama penikmat kopi, bagaimana kita membudayakan minum kopi yang baik. Ingat bahwa kopi yang baik itu adalah selalu diawali dengan proses yang baik. Apabila prosesnya tidak sesuai, maka kopi yang dihasilkan juga pasti tidak sesuai. Terutama banyak sekarang kopi-kopi yang defect, kopi-kopi yang tidak terjaga kualitasnya, itu malah dijual di pasaran hanya untuk mendapat keuntungan sepihak, tapi tidak memihak kepada masyarakat dan terutama kesehatan yang masih perlu diperhatikan. Di antara uap dan aroma, perbedaan perlahan menjadi cerita. Semua menawarkan rasa, namun lebih dari itu, mereka menawarkan suasana. Suasana yang membuat orang lupa sejenak pada ramainya dunia. Kopi telah menjadi denyut baru kota. Ia menyatukan berbagai generasi dalam satu meja. Dan di meja-meja itulah cerita baru terus tercipta. Untuk saya pribadi terkait kopi itu adalah salah satu bentuk juga untuk menghilangkan rasa stres dikala, apalagi saya kan seorang pekerja. Jadi di waktu suntuk harus ada kopi dan itu salah satu obat untuk saya mungkin untuk bisa kembali refresh dalam beraktivitas. Harapan saya, kami sebenarnya ingin memberikan informasi terkait kopi-kopi yang ada di Sulawesi Tenggara, terutama di Kendari. Banyak kopi-kopi sekarang itu yang beredar yang tidak memenuhi standar. Contoh, ada beberapa kopi-kopi yang asalan, atau kalau biasa hasil grading itu kopi-kopi yang defect itu tetap diperjualbelikan. Bahkan ya ada beberapa kopi-kopi juga yang sekarang itu ya dijual asalan gitu loh. Nah, ini juga yang mungkin dari segi kesehatan juga sangat berpengaruh terhadap masyarakat
yang awam atau yang belum mengetahui, yang penting rasanya enak di tenggorokan, udah. Dari akar yang tersembunyi hingga ke dalam cangkir yang terangkat, ia tumbuh bersama tradisi, berkembang bersama inovasi. Dua arah yang berbeda namun berakhir dalam satu rasa. Di setiap perubahan zaman, kopi selalu menemukan caranya untuk tetap hidup. Karena pada akhirnya, kopi bukan sekadar tentang rasa. Ia tentang cerita, tentang waktu yang kita luangkan untuk berhenti sejenak. Tentang kehangatan yang memperlambat langkah dan percakapan yang memperpanjang ingatan. Dan selama manusia masih membutuhkan kehangatan, kopi akan selalu ada dalam satu cangkir. Menyimpan perjalanan panjang dalam setiap teguknya.